Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas D akan memaparkan materi terkait analisis senyawa turunan antibiotik. Berikut adalah daftar nama anggota yang berperan dalam pengerjaan video ini. Ada saya sendiri, Cahyaning Pertiwi, dan rekan-rekan saya, V. Angel Julia, Angelika Kusuma, Irham Maulana Rashid, dan Dwi Faira. Pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah definisi dari antibiotik dan uji identifikasi senyawa turunannya, yang mana metode pengujiannya dibedakan menjadi pengujian umum dan pengujian spesifik. Antibiotik adalah senyawa dengan aktivitas antimikroba yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri. Antibiotik sendiri sangat beragam dan terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan struktur kimianya. Oleh karena itu, metode uji identifikasinya pun berbeda-beda. Berikut akan dipaparkan metode pengujian umum pada analisis senyawa turunan antibiotik. Pengujian umum pada uji ini terdapat uji Benedik. Uji Benedik digunakan untuk identifikasi senyawa turunan antibiotik golongan tetrasiklin. Cara untuk pengujian umum uji Benedik yaitu dengan cara larutkan 1,73 gram tembaga sulfat dalam 10 ml air. Larutkan 1,73 gram natrium sitrat dan 10 gram natrium karbonat anhidrat dalam 80 ml air. Bisa dengan bantuan pemanasan. Selanjutnya, tuangkan larutan ini pada larutan tembaga sulfat, lalu encerkan hingga 100 ml. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml reaksi Benedik pada sampel lalu panaskan di water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Sampel pada pengujian uji Benedik akan bereaksi dengan reduktor kuat, fenol dengan 2 gugus hidroksil posisi parah atau cincin non-aromatik dengan 4 hidroksil. Pada pengujian ini didapatkan respon kuat dan respon lemah. Respon kuat dengan terbentuknya warna merah CuO ketika bereaksi dengan senyawa reduktor kuat. Sedangkan respon lemah terbentuk warna oranye coklat atau coklat. Contoh senyawa turunan antibiotik pada pengujian uji Benedik yaitu chlormosiklin dan chlortetrasiklin yang menghasilkan warna merah yang mengidentifikasi bahwa menghasilkan respon kuat ketika bereaksi dengan senyawa reduktor kuat. Selanjutnya adalah identifikasi senyawa antibiotik dengan uji Fujiwara dengan cara menambahkan beberapa miligram atau tetes larutan zat pada campuran 1 ml piridina dan 2 ml larutan NaOH, lalu dipanaskan di atas penanas air. Reagen Fujiwara ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang memiliki paling tidak 2 atom halogen yang terikat pada 1 atom karbon. Reagen ini memberikan hasil positif berupa warna merah pada lapisan piridin. Nah, reaksi ini positif untuk senyawa trikloro seperti kloramfenikol, kloralhidrat, klorbutanol, dan kloroform. Selanjutnya yaitu ada uji Lieberman-Burchard, yaitu untuk mengidentifikasi senyawa golongan terpenoid atau untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penampakan warna merah jingga dan steroid dengan warna hijau. Adapun metodenya, tambahkan asam sulfat ke dalam campuran sebanyak 10 tetes asam asetat, dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform. Setelah itu asam sulfat pekat ditambahkan, tabung dikocok dan dibiarkan beberapa menit. Adapun warna yang dihasilkan, reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink, kemudian menjadi biru ungu, dan akhirnya menjadi hijau. Uji Nessler. Senyawa antibiotik yang bisa digunakan untuk reaksi uji Nessler yaitu kloramfenikol, di mana pada pengujian Nessler ini larutan merkuri klorida jenuh ditambahkan kalium iodida hingga endapan berwarna merah larut. Kemudian ditambahkan volume larutan NaOH 40% yang disiapkan segar. Selanjutnya ditambahkan reaksi ke sampel, panaskan larutan dalam water bath suhu 100 derajat Celcius, kemudian diamati selama 10 menit. Perlakuan yang sama diberikan pada larutan blanko. Warna coklat orange akan terbentuk apabila pada struktur kimia senyawa terdapat amida alifatik dan tioamida.
Keberadaan cincin aromatik akan memperlambat reaksi, apalagi jika posisi cincin aromatik adalah bersebelahan dengan gugus amida. Selanjutnya adalah identifikasi senyawa antibiotik dengan uji Mendelin. Yang pertama dilakukan pembuatan reagen dengan melarutkan 1 gram amonium vanadat dalam 1,5 ml air dan diencerkan hingga 100 ml dengan asam sulfat pekat. Dengan metode meneteskan reagen pada sampel di atas ubin putih hingga terjadi perubahan warna. Jika warnanya berbeda dari hasil reaksi dengan asam sulfat atau uji Lieberman, artinya bahwa senyawa tersebut mengandung cincin aromatik dan cincin beranggota 5, 6, atau 7 yang mengandung 1 atom nitrogen, atau cincin heterosiklik tidak mengandung atom nitrogen atau atom oksigen sekunder yang tidak terikat dengan CONH ke cincin aromatik. Cincin aromatik tidak boleh memiliki CF3 sebagai substituen. Warna juga dihasilkan jika ada belerang di dalam cincin, asalkan cincin tersebut tidak mengandung lebih dari 1 atom nitrogen. Nah, pada uji Mendelin ini akan menghasilkan banyak warna. Di antaranya, warna merah jika teridentifikasi senyawa anestesin, antazolin, bruzin, dietazin, miperamina, morfin, novokain, dan brometazin. Jika kuning, maka teridentifikasi senyawa antipirin, petidin, dan feratrin. Jika hijau, maka teridentifikasi senyawa apomorfin, dionin, visostigmin kolchina, dan kodein. Jika biru, teridentifikasi senyawa dimenhidrain, kliradon, metadon, dan papaverin. Jika violet, maka teridentifikasi senyawa heroin, normetadon, dan yohimbin. Nah, yang terakhir, jika jingga, maka teridentifikasi senyawa piramidon dan pantokain. Uji formaldehid asam sulfat. Larutan standar formaldehid diencerkan menjadi 0,037 banding 3,7 banding 370 ppm. Masing-masing hasil pengenceran dimasukkan ke dalam 6 tabung yang berbeda. Kemudian ditambahkan pereaksi uji, lalu ambil 1 mili hasil destilat dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 mili H2SO4 96% 1 banding 1 lewat dinding, kemudian ditambahkan 1 mili pereaksi Schiff. Warna merah keunguan menunjukkan adanya positif mengandung formalin. Berikutnya adalah uji ninhidrin. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan reagen ninhidrin. Reagen ninhidrin dibuat dengan melarutkan 0,5 gram ninhidrin dalam 40 mili aseton. Lalu secara terpisah, sampel dilarutkan dalam metanol. Kemudian, disiapkan kertas saring dan diteteskan 1 tetes sampel dan 1 tetes reagen ninhidrin pada kertas saring tersebut. Kertas saring kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Hasil positif akan ditunjukkan dengan munculnya warna ungu pada kertas saring. Warna ungu menunjukkan adanya gugus amin primer alifatik atau gugus asam amino. Uji ninhidrin umumnya digunakan untuk mengidentifikasi gentamisin. Akan tetapi, adanya gugus aromatik yang bersebelahan dengan gugus amin pada gentamisin akan menghambat reaksi yang terjadi, sehingga perubahan warna baru dapat diamati setelah kertas saring diangin-anginkan selama 4 menit. Selanjutnya, pada pengujian umum ada uji Marquis. Uji ini digunakan untuk identifikasi senyawa turunan antibiotik yaitu golongan tetrasiklin. Pada pengujian ini digunakan reaksi dengan cara campurkan 100 ml asam sulfat pekat secara hati-hati dengan 1 ml 40% larutan formaldehida yang stabil selama beberapa minggu jika dilindungi dari cahaya. Dengan metode tambahkan setetes reagen pada sampel di atas ubin putih. Indikasi struktur yang memberikan warna ungu pada uji Marquis ada 4. Yang pertama yaitu cincin belerang dengan atau tanpa cincin aromatik. Yang kedua, cincin oksigen dengan cincin aromatik. Yang ketiga, cincin ekstra oksigen atau belerang dengan cincin aromatik. Yang terakhir yaitu senyawa aromatik yang selalunya terdiri dari unsur C, H, dan N. Ketika rasio C, H, dan N dalam molekul meningkat, warna jadi hijau, oranye, merah. Contoh senyawa turunan antibiotik yang dapat diidentifikasi dengan uji Marquis yaitu klortetrasiklin,
yang terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi hijau, lalu ada chromosiklin yang terjadi perubahan warna dari oranye ke coklat. Selanjutnya akan dipaparkan metode-metode pengujian spesifik pada analisis senyawa turunan antibiotik. Uji sparfloxacin. Pada uji sparfloxacin, senyawa antibiotik yang bisa digunakan untuk uji ini adalah sparfloxacin sendiri, yaitu merupakan antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri. Di mana pada uji sparfloxacin ini, oksidasi dengan asam dikromat. Prinsip reaksinya adalah oksidasi gugus amin aromatik, di mana larutan K2CR2O7 dalam asam sulfat 1 molar, sampel dalam bentuk padatan ditambahkan larutan reagen pada plat tetes, kemudian diaduk, warna ungu merah yang terbentuk setelah 1 menit menunjukkan reaksi positif. Larutan blanko akan memberikan warna kuning. Selanjutnya, pada pengujian spesifik, ada uji ciprofloxacin dan norfloxacin. Pengujian ini digunakan untuk antibiotik golongan fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin, norfloxacin, dan lain-lain. Pengujian dilakukan dengan cara campurkan 1:1 larutan bromtimol biru 0,1% dalam alkohol 50% dengan larutan metil merah 0,1% dalam alkohol 50%. Selanjutnya, larutkan sampel padat dalam 0,5 ml HCl 0,1 N dan diamkan 2 menit. Lalu dekantasi supernatant dan netralkan NaOH 0,1 N hingga terbentuk endapan. Selanjutnya, cuci 2-3 kali presipitan yang terbentuk dan suspensikan dalam 0,5 ml air. Lalu suspensi ditambahkan 2-3 tetes larutan A dan diamati perubahan warnanya. Pada pengujian ini didapatkan hasil, yaitu apabila mengandung norfloxacin dan ciprofloxacin, maka akan terbentuknya warna hijau dan kuning pada larutan, sedangkan pada blanko akan memberikan warna merah. Nah, selanjutnya adalah uji identifikasi spesifik katifloxacin, levofloxacin, dan ofloxacin dengan metode larutan A HCl4N, larutan B 1,4 gram COCl2 dan 0,9 gram NH4SCN dalam 100 ml air dan larutan 3 HCl pekat. Nah, larutan ini diperlakukan dengan sampel padatan ditambahkan 0,1 ml larutan A dicampur hingga homogen, kemudian ditambah 0,2 ml larutan B. Setelah membentuk endapan biru hijau, segera ditambahkan larutan C sebanyak 0,2 ml. Hasil perubahan warna pada uji spesifik catifloxacin, levofloxacin, dan ofloxacin. Pada gatifloxacin, endapan biru hijau tetap ada. Ofloxacin, endapan berubah menjadi warna putih dan hilang pada waktu 5 menit. Levofloxacin, endapan hilang dan larutan blanko berwarna merah muda.